Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama gua Bagas dari Coding Asik. Kali ini gua akan bahas tentang tutorial login di Code Internet. Ya, seperti yang kalian tahu di channel Coding Asik telah membahas tentang CRUD, kemudian rahasia-rahasia yang ada di Code Internet. Buat kalian yang belum sama sekali nonton, kalian cek dulu deh video-video sebelumnya. So, buat kalian yang mungkin baru pertama kali gabung atau lihat channel ini, kalian pastiin udah subscribe channel ini dan aktifin loncengnya. Karena di sini kalian akan belajar tentang pemrograman website dari awal dan untuk pemula. Nah, sebenarnya login ini udah dibahas di versi sebelumnya, yaitu versi 3. Tapi ini agak beda di versi 4. Bedanya adalah di codingnya tentunya. Nah, buat kalian yang mungkin lagi migrasi dari CI3 ke CI4, kalian harus nonton ini, biar kalian lebih paham di mana perubahan-perubahan coding yang terjadi. Langsung aja simak videonya dari awal sampai akhir, biar kalian lebih paham. Check this out. Oke, langkah yang pertama adalah kita edit dulu database-nya, kemudian kita tambahkan tabel, di mana tabelnya adalah user. Nah, strukturnya kayak gini ya, ada id user, username, password, nama. Ini tipenya kayak gini. Kemudian gua udah tambahin data juga di sini, yaitu username-nya coding asik, password-nya coding asik, kemudian namanya juga coding asik. Nanti gua taruh database-nya di deskripsi ya. Kemudian ini adalah hasil dari yang kemarin CRUD atau pagination-nya yang telah dibuat. Buat kalian yang belum tahu, kalian cek aja di tutorial sebelumnya. Kemudian kalian buka nih dari template admin LTI-nya, kemudian kalian ke example login. Kita akan pakai halaman yang ini, oke? Lalu kalian buka Visual Studio Code-nya. Nah, langkah yang pertama adalah kita fokuskan ke header dulu. Header di sini kita akan edit beberapa, di mana kita akan memisahkan link-link yang ada di atas, baik CSS atau JavaScript ya. Ini kita cut aja dari atas sampai sini, kita cut, kemudian taruh di halaman baru, yaitu script atas. Kalian boleh bebas, nggak masalah. Ini kemudian di footernya pun sama. Oke, dari sini atas, kemudian sampai bawah. Kita cut aja, kemudian taruh di script bawah. Paste. Nah, setelah di cut, berarti kan kita harus load dulu di header sama. Caranya adalah biasa echo view, kemudian nama filenya apa? Perhatikan di folder layout, kemudian script atas, jangan lupa ditutup. Oke, di footernya pun sama. Oke, taruh sini, namain berarti script bawah. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat halaman login. Kalian berarti ke template-nya admin LTI, kalian buka example, kemudian cari yang login HTML. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl C aja, kemudian kita ke page, klik kanan new file, kemudian buat halaman baru, misal page underscore login .php, paste di sini, oke. Nah, selanjutnya adalah kita load aja langsung dari script atas dan script bawahnya di halaman login. Ini kita hapus, kemudian kita taruh script atas, script bawah. Kita copy aja dari footer, nggak masalah. Kemudian yang headernya pun sama. Di sini diganti berarti script atas. Setelah itu kita fokus ke formnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita edit di bagian action. Actionnya nanti kita arahkan ke controller login, kemudian ke proses login. Berarti kita nanti buat controller. Ini php echo base URL. Ini berarti login, kemudian nama metodenya nanti berarti proses login. Ini bebas sih. Dan jangan lupa tutupnya. Oke, terus metodenya jangan lupa post, karena kita nanti akan post value-nya. Kemudian selanjutnya kita fokus ke inputan. Nah, di sini kan kita pakai username, bukan email ya. Ini diganti juga username. Kemudian jangan lupa kasih name. Name-nya berarti username. Nah, biar nanti datanya ke input atau nggak kosong, berarti kita taruh required. Oke. Setelah itu ini copy aja, taruh di bagian password. Tipenya password ya, biar nanti nggak kelihatan. Taruh sini. Kita ganti namanya jadi password.
Oke, setelah itu cek pastiin dari tombolnya itu tipenya submit. Oke, aman ya. Nah, setelah itu berarti kita akan membuat controller. Cara buat controllernya kita pakai CLI aja biar menerapkan dari tutorial sebelumnya. Caranya adalah php spark make controller. Enter aja, kemudian kita namain login, L-nya gede ya. Oke, otomatis akan ada controller baru di sini ya dengan nama login. Nah, selanjutnya adalah kita kopas aja script dari barang yang kemarin kita buat, yaitu dari atas sampai indeksnya. Kemudian kita paste ke login dan edit. Nah, view-nya berarti kan tadi page login. Kemudian di sini kita hapus saja karena kita nggak pakai pager. Ini juga hapus saja. Sini jangan lupa diganti login. Jangan lupa load juga modelnya ya. Selanjutnya kita buat function baru dengan nama proses login. Nah, langkah yang pertama adalah kita taruh hasil inputan dari view-nya, berarti username dapat variabel baru sama dengan $this request get post kayak gini. Kemudian namanya apa? Berarti kan username. Ini sesuai yang ada di view ya. Kemudian ini duplikat aja, ganti dengan password. Oke, setelah itu gua mau buat array. Array di sini adalah fungsinya buat mengirimkan data ke controller atau ke modelnya gitu. Berarti $where gua taruh nama yaitu $where, ini bebas kalian. Selanjutnya adalah key pertama adalah $username. Ini harus sama-sama yang ada di database ya. Kemudian di sini berarti menampung apapun yang diinputkan oleh user. Duplikat, ganti dengan password. Oke, sampai sini. Kemudian kita buat variabel baru juga untuk mengirimkan variabel ke modelnya. Berarti misal cek data aja sama dengan $this m barang, karena modelnya itu m barang ya. Nanti kita buat metode baru dengan nama cek data juga, nggak masalah. Kita ngirimnya apa? Ngirimnya berarti $tabel. Oke, berarti $this tabel. Oke, kemudian $where. Nah, karena kita pakainya tabel, berarti di sini harus diedit, bukan barang. User, oke. Ini harus dihafal. Selanjutnya adalah kita buat function baru di modelnya, berarti kan. Kita ke model, berarti barang model. Oke, sampai sini. Function. Oke, cek data. Kemudian ininya nggak usah pakai this. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat variabel baru dengan nama builder. Builder ini untuk menampung tabelnya ya. Berarti $this db tabel. Oke, tabelnya apa? Berarti $tabel apapun yang dibutuhkan oleh controller tadi. Kemudian builder di sini fungsi where-nya ya. Builder where. Jadi nanti datanya by username dan password. Where. Oke. Setelah itu kita cek data, berarti kita akan mendapatkan sejumlah data. Berapa sih datanya gitu kan? Caranya adalah 6 row. 6 row kalau di code ini 3, kalau di C4 nih kayak gini. Pakainya $builder. Kemudian pakainya count all ini result. Oke, aman. Ini akan menghasilkan sejumlah datanya berapa itu. Kita ke controller lagi. Nah, setelah itu kan pasti dia mendapatkan data. Kita if aja. If $check data. Kalau misal datanya itu sama dengan 1, berarti kan dapat data gitu kan. Itu ngapain? Nah, berarti kita harus redirect ke home-nya. Berarti return redirect. Oke. Nah, sini kalau di C4 nih agak beda. Pakainya gini, redirect to gitu. Pakai slash saja, slash ini akan menandakan ke home. Ini sama aja sih. Oke, kemudian else-nya ini berarti akan memunculkan notifikasi. Nah, notifikasinya kita copy aja dari barang aja. Oke. Oke, yang ini copy. Kemudian paste di loginnya biar menampilkan alert salah kayak gitu.
Ini ganti jadi misal username atau password salah. Oke, terus redirectnya nanti kalau misal muncul salah berarti ke login, kembali halaman login. Nah selanjutnya kita akan coba testing codingnya berjalan apa enggak. Berarti php spark serve kalau 80 kita langsung arahkan ke login ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita cek data yang salah. Perhatikan di sini misalnya coding asik username-nya, kemudian passwordnya kita buat salah 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian stay in, harusnya muncul alert. Oke, username atau password salah. Kemudian kita masukkan data yang benar. Oke, berarti username coding asik, kemudian passwordnya adalah coding asik juga. Kita stay in, harusnya masuk ke home. Oke, otomatis langsung ke home-nya ya. Jadi ini berhasil untuk tahap loginnya. Nah, kalian bisa terapin ini di sistem yang kalian punya. Kemudian nanti di next video kita akan buat yaitu enkripsi, yaitu passwordnya biar nggak kelihatan. Kemudian nanti kita juga pakai session biar data-datanya kita bisa taruh di sini. Welcome admin, welcome user dan sebagainya. Dan kita juga akan membuat fungsi take in out. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Ya, gimana tutorialnya? Jadi di code ini terempat emang agak beda sedikit ya untuk perubahan dari struktur codingnya. Tapi nggak masalah karena itu basicnya sama, yaitu code initer. Selama itu masih PHP, entah kalian pakai CI, entah kalian pakai Laravel dan sebagainya, intinya masih basis PHP, itu sebenarnya sama aja, asal kalian udah tahu basicnya. So, pelajari basic dulu sebelum ke framework buat kalian yang masih belajar dari awal gitu. Buat kalian yang mungkin udah lihat dari awal sampai akhir video ini dan merasa tertarik, jangan lupa untuk subscribe biar kalian tahu lebih detail tentang CI 4, CI 3, dan seterusnya. Tentunya biar kalian update terus video-video dari Coding Asik. Dan jangan lupa kunjungi juga Instagram @codingasik karena di situ gua bahas tentang pembukaan website dari awal dan untuk pemula. Dan juga biar kalian lebih sharing dan lebih dekat dengan gua pribadi gitu. Semoga bermanfaat. Gua Bagas, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.